Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas tentang tim Persib Bandung yang akan menjalani pertandingan yang begitu padat ya di bulan November dan Desember. Nah, pertandingan padat itu karena Persib Bandung harus bermain di dua kompetisi yang berbeda. Kompetisi pertama adalah pertandingan di Liga 1 2024-2025 dan pertandingan kedua adalah di ACL 2 di mana Persib Bandung menjadi salah satu kontestan. Nah, yang menarik adalah apa yang diminta oleh Coach Bojan Hodak atau tim Persib Bandung terhadap operator Liga Indonesia. Permintaan ini dan memang sudah kesekian kalinya ya Persib Bandung terutama Coach Bojan Hodak itu meminta bantuan tanda petik kepada operator liga supaya Persib Bandung bisa tampil maksimal di ACL 2. Oke ya. Sebelum saya masuk ke berita yang sekarang sedang panas, saya ingin memberikan kronologisnya terlebih dahulu. Oke, jadi Persib Bandung yang berstatus sebagai juara bertahan musim lalu ya pada 2023-2024 itu berhak untuk mewakili Indonesia bertanding di ACL2 atau kompetensi Liga Asia 2 ya, di mana Persib Bandung mewakili timnas mewakili Indonesia. Nah, ketika melihat hasil drawing ternyata Persib Bandung tergabung di grup bersama dengan Taifot, Zhejiang dan juga Lion City Sailor. Nah, selama menjalani kompetisi ini Persib Bandung akan bertanding sebanyak 6 kali bersama tim lainnya dengan format home away. Nah, apa dampak daripada hasil yang nantinya diperoleh ketika Persib Bandung misalnya mendapat banyak kemenangan atau bahkan bisa melaju ke babak berikutnya atau kemudian mengalami banyak kekalahan? Dampaknya adalah ke koefisien Liga Indonesia. Nah, kita tahu bahwa koefisien Liga Indonesia sekarang itu tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Ya, koefisien liga kita itu jauh tertinggal dibanding beberapa negara tetangga, sebut saja Malaysia, termasuk juga Singapura. Padahal posisi timnas Indonesia saat ini ranking FIFA-nya itu kan lebih baik, tetapi koefisien liganya belum membaik. Kalau tidak salah di posisi ke-26. Oke. Jadi itu yang pertama, koefisien liga kita belum baik gitu kan. Kenapa? Karena tim-tim yang menjadi wakil Indonesia ya di kompetisi Asia itu seringkali tidak optimal ya, gagal melaju ke fase berikutnya. Yaitu apakah ketika diwakili oleh Bali United sebagai juara sebelumnya, kemudian oleh PSM pun tahun sekarang ya atau musim sekarang oleh Persib Bandung. Nah, Persib Bandung yang berhasil menjadi juara bertahan kemudian dilatih oleh Coach Bojan Hodak yang notabene Bojan Hodak ini adalah pelatih yang dapat dikatakan berpengalaman bermain di ACL 2 ya. Karena apa? Kenapa? Karena Bojan Hodak pernah bermain membawa anak asuhnya ya di Malaysia, JDT itu Jarul Dar Takdim itu untuk bermain di kompetensi Liga kompetensi Asia ya. Dan Bojan Hodak memention sejak awal bahwa di Liga Malaysia mereka begitu dibantu tanda petik oleh liga supaya bisa bermain optimal di kompetensi Liga Asia. Nah, ketika situasinya dikembalikan ke Liga Indonesia, ternyata Bojan Hodak melihat bahwa operator liga tidak begitu tanda petik membantu Persib Bandung maupun wakil lainnya termasuk Madura United gitu kan. Itu sudah sering kali disebut, dimention oleh Coach Bojan Hodak sejak awal. Nah, bahkan Hodak pernah menyindir atau bahkan mengkritik balik bahwa ya jika permainan Persib Bandung di ACL tidak optimal,
ya itulah yang bisa dilakukan oleh Persib Bandung. Nah itu ya. Jadi memang selama ini Bojan Hodak sudah cukup lama itu mengeluhkan akan jadwal yang begitu padat. Dan di bulan November dan Desember ini bayangkan Persib Bandung akan melakoni laga sebanyak 8 kali. 2 kali di ACL, kemudian 6 kali di Liga Indonesia. Tentu kalau kita hitung dalam waktu lebih kurang 30 hari, bermain 6 kali itu berarti hampir 3 atau 4 hari sekali bermain. Tidak ada waktu recovery, waktu pemulihan, sehingga wajar ketika pemain kelelahan, para pemain Persib tidak bisa bermain optimal dan seterusnya gitu kan. Dan faktanya pada bulan-bulan sebelumnya terutama Agustus September Persib mengalami padatnya jadwal yang luar biasa gitu kan. 8 pertandingan kalau tidak salah dalam waktu 21 hari. Akhirnya sekarang Persib mau tidak mau diterpa badai cedera ya. Ya, ada yang sejak awal mengalami cedera, sebut saja Febri Haryadi, kemudian Rejaldi Hehanusa, kemudian Edo Febriansa, sekarang kemudian David da Silva kemarin pernah cedera juga, kemudian siapa Dimas Derajat dan seterusnya. Tentu ketika banyak pemain Persib yang cedera itu akan sangat memusingkan pelatih ya, bagaimana harus melakukan rotasi menghadapi tim-tim yang lebih tangguh. Nah, terbaru ya, ini yang paling terbaru adalah Coach Bojan Hodak khususnya Persib Bandung ya, kita bicara secara tim saja. Persib Bandung setelah berhasil comeback memenangkan pertandingan melawan Lion City Sailor, nah itu kan, itu Persib Bandung mampu menjaga asa untuk lolos ke fase berikutnya. Maka pasca kemenangan itu Persib Bandung meminta kepada PT Liga Indonesia Baru untuk menunda salah satu jadwal pertandingan di Liga 1, yaitu pertandingan antara Persib Bandung melawan Bali United itu kan. Kenapa? Karena selain karena padat juga kan, setelah sebelum Persib Bandung melawan Bali United, nah Persib Bandung akan melawan Thai Fort ya di kandang Thai Fort di Thailand. Nah setelah itu Persib harus menjalani pertandingan melawan Bali United lalu terbang kembali menghadapi Zhejiang. Nah, Persib Bandung berharap ketika laga Bali United bersama Bali United ditunda, maka akan punya waktu untuk mempersiapkan timnya supaya bisa bermain secara optimal menghadapi Zhejiang. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisinya, permintaan Persib Bandung kepada LIB untuk menunda salah satu laga. Nah, sontak saja apa yang diminta oleh Persib Bandung itu direspon oleh calon lawan daripada Persib Bandung di Liga 1, yakni Bali United. Dan kita tahu Bali United pada periode-periode sebelumnya adalah juara bertahan dan juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, lalu kemudian sang pelatih ya, Stefano Cugura yang dikenal dengan Teko, itu langsung memberikan pernyataan yang menentang ya, kontra. Nah, ini kata-kata Teko ya. Saya bersama Bali United di Liga 1 musim lalu juga punya situasi yang sama. Nah, jadi situasinya sama. Teko juga mengalami hal yang sama, padatnya jadwal seperti itu. Saat itu kami sedang berjuang di AFC Cup. Nah, kami tidak punya cukup persiapan ya, hanya ada waktu 3 hari saja. Kami waktu itu meminta ada perubahan jadwal di Liga 1, tapi tidak ada perubahan, kata Teko secara singkat. Nah, apa yang disampaikan Teko ini adalah pengalaman yang ia alami ketika musim lalu membawa Bali United bertarung di ACL 2. Nah, Teko juga mengeluhkan jadwal yang padat, persiapan yang tidak cukup, sehingga hasilnya tidak optimal. Ketika meminta perubahan jadwal ke PT LIB selaku operator liga, ternyata tidak dipenuhi. Nah, karena itulah kemudian Teko juga tidak setuju ketika musim ini Persib Bandung meminta perubahan jadwal ya, penundaan liga, kemudian
tanda petik ya, seandainya disetujui oleh PT Liga, nah itu tidak setuju oleh Teko. Nah, sebetulnya bagaimana sih mendudukan perkara ini? Nah, begini ya, eh, kalau kita ini hemat saya tentang masalah ini. Pertama, kita harus sepakat dulu ya. Kita kembali dulu ke pernyataan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Nah, di musim ini Pak Erick Thohir ya, setelah membawa timnas begitu luar biasa melakukan program fokus di timnas, janjinya adalah masuk ke perbaikan di Liga Indonesia. Salah satu target yang disampaikan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI adalah memperbaiki liga kita ya, dan beberapa hal dilakukan. Adanya wasit asing, kemudian adanya VAR, itu adalah bukti konkret bahwa ingin adanya perbaikan di liga. Nah, termasuk juga Erick Thohir menargetkan bahwa di Asia dan di Asia Tenggara, liga kita ingin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, itu yang pertama. Kalau begitu, nah itu kan keinginan ya, itu target, itu adalah tujuan. Nah, apakah tujuan itu didukung dengan operasional, didukung dengan teknikal di lapangannya? Nah, ternyata ini yang salah satunya dikeluhkan ya. Kalau kita mau konsisten, berarti Persib Bandung dalam hal ini atau siapapun timnya yang nantinya mewakili Indonesia di kompetensi level Asia, baiknya memang diberi banyak kelonggaran ya. Dalam bahasa Bojan Brak itu dibantu. Nah, dibantu itu apa? Dibantu jadwalnya dan seterusnya. Apa yang kira-kira membuat mereka bisa bermain lebih optimal, baiknya itu dikabulkan ya. Dalam konteks Persib Bandung, jika memang Indonesia ya atau PSSI ataupun operator liga ingin koefisien liga kita bermain baik, maka tidak ada salahnya memberikan kelonggaran kepada tim-tim yang mewakili Indonesia di level Asia. Itu hemat saya ya, terlepas dari siapapun timnya, apakah Persib Bandung, Madura United atau siapapun. Jadi saya tidak berpreferensi pada Persib Bandung saja. Kalau kita ingin, kalau Indonesia ingin koefisien liganya baik, maka harus mendukung tim yang menjadi wakil. Jadi Persib Bandung ini bukan mengatasnamakan klub ya, tetapi mewakili sebuah negara, mewakili Indonesia. Artinya baiknya memang dikabulkan ya, apapun itu ya, fasilitas, kebijakan atau apapun yang sekiranya memang memungkinkan untuk dilakukan, baiknya adalah dilakukan ya. Itu jadi saya termasuk yang agak kurang setuju ya dengan pendapat Teko itu gitu kan, bahwa itu musim lalu ya, iya biarkan saja. Kalau kita memang punya komitmen untuk memperbaiki dan salah satu cara memperbaikinya adalah menunda pertandingan di Liga 1, saya kira tidak salah untuk dilakukan musim ini atau di musim selanjutnya. Terlepas kebetulan momentumnya musim ini adalah Persib Bandung, ya berarti secara tidak langsung ketika ditunda berarti membantu Persib Bandung. Kalau musim selanjutnya misalnya Borneo FC, Bali United, PSM ataupun yang lainnya, hal yang sama juga harus diberikan. Pada intinya, nah ini kata kuncinya adalah PT LIB, PSSI mau membantu tim yang menjadi wakil Indonesia di ajang Piala Asia untuk memperbaiki koefisien liga. Ya, seperti itu. Bukan untuk kepentingan klub semata. Nah, jadi itu. Kalau itu yang dilihat, saya kira tidak akan terlalu panas ya. Atau tidak akan terlalu menjadi polemik yang berlebihan. Sekali lagi, siapapun tim yang mewakili Indonesia, jika itu mengatasnamakan Indonesia dan bisa memperbaiki liga kita, maka selayaknya didukung. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa kemudian menjadi catatan bagi operator liga termasuk juga PSSI. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Silahkan bisa di kolom komentar ya, seperti itu.